Nama saya Kelvin Diki Wahyudi dan teman saya Amanda Widianti akan mempresentasikan seminar proposal skripsi dengan judul Simulasi Pengeringan Batubara pada Cold Dryer dengan Pendekatan Numerik Berbasis Computational Fluid Dynamics secara unsteady state. Untuk latar belakang pada penelitian ini, seperti yang kita tahu, perusahaan asing dan swasta industri persemenan yang ada di Indonesia mendominasi capacity share hingga 63%. Hal ini membuat PT Semen Indonesia harus masuk dalam persaingan yang ketat dengan munculnya berbagai perusahaan asing dan swasta. Agar PT Semen Indonesia dapat menjadi market leader di Indonesia, dibutuhkan strategi dengan cara menurunkan working capital investment, menaikkan efisiensi proses, menaikkan kualitas produk, sehingga PT Semen Indonesia dapat menjadi market leader di Indonesia serta dapat meraih profit secara maksimal. Seperti yang kita lihat pada grafik berikut, penggunaan batu bara dari tahun ke tahun memiliki kapasitas yang besar. Badan Energi Internasional memperkirakan kebutuhan energi akan naik sepertiga pada periode 2011 sampai 2035. Bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas akan tetap mendominasi konsumsi energi. Berdasarkan statement yang dikeluarkan oleh Kementerian ISDM pada tahun 2016, konsumsi batu bara untuk industri semen di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 10,88 juta ton dan diperkirakan akan terus meningkat pada setiap tahunnya. Industri semen merupakan industri yang padat energi. Hal ini dibuktikan dengan reaksi yang terjadi pada breeder tower dan rotary kiln dengan temperatur tertinggi, yakni 1450 derajat Celcius. Namun, batubara di PT Semen Indonesia didominasi oleh low rank coal, yakni bituminous, dengan moisture content tinggi 15-35% dan nilai kalori rendah 5.000 kilokalori per kilogram. Sehingga konsumsi batubara tinggi dan menyerap biaya operasional sampai 35% dan meningkatkan working capital investment, sehingga menurunkan efisiensi proses dan menurunkan margin profit. Sehingga perlu adanya pengurangan terhadap moisture content batubara yang dapat meningkatkan heating value batubara, meningkatkan efisiensi proses operasi, kualitas proses produksi, dan menurunkan working capital. Untuk metode penelitian pengeringan batubara dapat dilakukan secara eksperimen langsung dan simulasi CFD. Nah, untuk eksperimen langsung biasanya dipakai untuk mengetahui berapa laju alir atau temperatur yang optimal, sehingga diketahui karakteristik batubara yang keluar pada outlet, seperti relative humidity, massa batubara, serta massa air yang lepas. Namun, kekurangan eksperimen langsung yaitu sangat sulit dalam mengamati fenomena pembakaran dan pengeringannya secara unsteady state, lalu memiliki keterbatasan parameter operasi, membutuhkan waktu dan biaya yang cukup tinggi, dan memiliki hasil yang berbeda apabila pilot plant di scale up ke skala industri. Sedangkan kelebihan di simulasi computational fluid dynamics itu sangat mudah dalam mengamati fenomena pembakaran dan pengeringannya secara unsteady state. Pemilihan parameter operasi yang banyak membutuhkan waktu dan biaya yang murah, serta memiliki kemampuan untuk mensimulasikan kondisi yang realistis. Namun, kekurangan simulasi CFD yaitu membutuhkan spesifikasi kinerja proses komputer yang sangat tinggi. Hal ini bisa diakhiri dengan analisa dua dimensi. Nah, untuk penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novi Rizky dan Probowot pada tahun 2013 dengan judul mensimulasikan cold dryer bertipe fluidized dengan pengaruh variasi temperatur air heater dengan Jupiter tersusun staggered. Nah, kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut. Namun kekurangannya yaitu geometrical drawing yang tidak sesuai dengan case study PT Semen Gresik Pabrik Tuban. Lalu simulasinya dilakukan secara steady state yang tidak dapat divalidasi pada kondisi operasi PT Semen Gresik Pabrik Tuban secara unsteady state. Lalu kondisi optimasi yang tidak sesuai dengan rancang massa yang ada di PT Semen Gresik Pabrik Tuban. Nah, untuk penelitian dari Kurniawan Prabowo tahun 2012 tentang evaluasi pengaruh variasi temperatur air heater terhadap karakteristik pengeringan batubara pada fluidized cold dryer dengan tube heater tersusun lurus. Nah, kesimpulannya itu sebagai berikut, namun kekurangannya sama, yaitu geometri cold dryer tidak sesuai dengan case study di PT Semen Gresik. Lalu simulasinya dilakukan secara steady state yang tidak dapat divalidasi pada kondisi operasi PT Semen Gresik Pabrik Tuban secara steady state. Lalu kondisi optimasi tidak sesuai dengan rancang massa yang ada di PT Semen Gresik Pabrik Tuban. Penelitiannya dilakukan oleh Pagi DKK 2013 dengan judul Pengeringan low rank coal dengan menggunakan metode pemanasan tanpa kehadiran oksigen. Untuk kesimpulannya sebagai berikut, namun kekurangan pada penelitian ini yakni aliran fluid yang digunakan menggunakan nitrogen sehingga tidak sesuai dengan industri yang menggunakan udara, sehingga penelitian ini tidak dapat diaplikasikan ke industri yang memiliki working capital investment yang besar. Selain itu, penelitiannya dilakukan oleh Bright Alganas dan Manos C. Paul pada 2014 dengan judul perbandingan pemodelan dua fase alur-alur dan pemodelan alur ramping secara transient yang mensimulasikan serbuk karbon dengan penempatan dalam wadah yang diletakkan di tengah-tengah combustion chamber. Kesimpulannya sebagai berikut, dan kekurangan pada penelitian ini, pemodelan cold dryer tidak menggunakan cyclone cold dryer sehingga penelitian tersebut tidak valid jika diterapkan dalam kasus di PT Semen Indonesia dan simulasi yang dilakukan secara steady state, sedangkan di Semen Gresik Pabrik Tuban merupakan unsteady state. Kondisi optimasi tidak sesuai dengan rancang massa yang ada di PT Semen Gresik Pabrik Tuban. Dan juga penelitian dilakukan oleh Teddy dan Mirna pada 2020, yakni evaluasi cold dryer yang sudah ada di PT Semen berbasis computational fluid dynamics dengan pendekatan discrete based model. Untuk kesimpulannya sebagai berikut, kekurangan pada penelitian ini yakni variabel yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, melainkan hanya prediksi. Selain itu, simulasi secara steady state yang dapat divalidasi pada kondisi operasi di PT Semen Indonesia yang menggunakan simulasi secara unsteady state. Untuk rencana penelitiannya, berdasarkan kekurangan eksperimen secara langsung, maka dilakukan simulasi secara CFD menggunakan ANSYS 2020 R2 Academic. Nah,
Di simulasi ANSYS ini, penyelesaian persamaan korpi dan momentum panas dan massa dalam simulasi mampu menunjang laju pengeringan batu bara sehingga dapat diketahui fenomena yang terjadi pada perhitungan raca massa yang telah optimal. Nah, untuk rencana penelitiannya itu sendiri, perbandingan hasil prediksi simulasi akan dilakukan dengan membandingkan distribusi temperatur dari hasil uji coba yang dilakukan PT Semen Indonesia secara unsteady state. Lalu dilakukan dengan perhitungan raca massa yang optimal baik secara steady state maupun unsteady state. Lalu perubahan kadar H2O, perubahan persentase karbon, dan perubahan konsentrasi CO2 akan diamati dalam penelitian ini. Untuk rumusan masalahnya yaitu, yang pertama, bagaimana hasil pemodelan pengeringan batu bara pada cold dryer secara unsteady state. Yang kedua, bagaimana hasil prediksi laju alir jika dibandingkan dengan data pada kondisi aktual cold dryer. Yang ketiga, bagaimana fenomena pengeringan pada cold dryer berdasarkan perhitungan raca massa optimum. Untuk tujuan penelitiannya sebagai berikut. Untuk batasan masalahnya, kondisi operasi yang divalidasi dilakukan secara prediksi berdasarkan fenomena yang terjadi pada kondisi lapangan PT Semen Gresik Pabrik Tuban. Yang kedua, parameter operasi mengikuti perhitungan raca massa optimal PT Semen Gresik. Lalu yang ketiga, dimensi cold dryer mengikuti PT Semen Gresik. Yang keempat, ukuran batu bara mengikuti PT Semen Gresik Pabrik Tuban. Untuk klasifikasi batu bara itu sendiri terbagi menjadi 4. Pada jenis bituminous memiliki head content, moisture, vicacon, dan es serta sulfur sebagai berikut. Prinsip dari pengeringan batu bara pada cold dryer pada penelitian ini adalah pembakaran terjadi karena kontak udara dan batu bara yang masuk pertama. Rel udara dari awal sudah dibuat miskin udara sehingga tidak terjadi pembakaran batu bara secara sempurna. Pembakaran yang tidak sempurna dapat terjadi bila batu bara terlalu banyak, sehingga sebagian batu bara saja yang terbakar. Ketika sebagian batu bara saja yang terbakar, hal ini sangat menguntungkan karena sedikit loss karbonnya, serta batu bara yang terbakar mengakibatkan suasana di dalam cold dryer panas, sehingga udara yang terus diinjeksikan ikut memanas di dalam cold dryer. Kondisi udara yang panas ini dimanfaatkan sebagai pengering batu bara yang tidak terbakar. Karena panas terjadi yang secara berkelanjutan mengakibatkan volatil matter bisa terluapkan juga hingga tersisa karbon. Udara yang laju alirnya cukup tinggi dapat memicu terbakarnya karbon, serta pada batu bara yang semestinya tidak terbakar dikarenakan O2-nya semakin kaya. Untuk dekomposisi material batu bara bituminous dan metodenya sebagai berikut dan dekomposisinya adalah sebagai berikut. Reaksi yang terjadi dalam cold dryer adalah sebagai berikut. Metode yang kita gunakan menggunakan simulasi computational fluid dynamics atau singkat CFD yang merupakan prediksi dari sains aliran fluida, perpindahan panas, perpindahan massa, reaksi kimia, dan fenomena yang direlasikan dari persamaan matematika yang mempengaruhi proses menggunakan numerik. Untuk metodologi penelitian, bahan penelitian yang digunakan yaitu mixture coal. Nah, mixture coal ini jenis batu baranya itu subbituminous dengan ukuran sebesar 0,01 sampai 0,3 meter dengan fraksi massa sebagai berikut dan sifat fisik kimia sebagai berikut. Yang kedua yaitu mixture gas dengan komponen-komponen sebagai berikut dengan sifat fisik kimia udara sebagai berikut. Berikut merupakan gambar sketsa cold dryer tampak luar dan tampak dalam serta geometri dua dimensi cold dryer, bidang pengamatan serta kondisi batas. Berdasarkan gambar ini merupakan inlet batu bara dan ini merupakan outlet udara, lalu ini merupakan inlet udara, dan ini merupakan outlet batu bara. Nah, untuk perbesaran gambar pengamatan inlet udara itu tampak seperti gambar pada berikut ini. Untuk gambar ukuran geometri cold dryer ada sebagai berikut. Dilakukan oleh penelitian, dimulai dari start, kemudian studi literatur, pembuatan geometri, meshing geometri, masukkan kondisi batas, running simulation, dan skewness 0 sampai 0,5. Jika skewnessnya terpenuhi, maka masuk ke hasil simulasi. Jika tidak terpenuhi, maka cek kondisi batas. Jika sudah masuk ke hasil simulasi, maka masuk ke perhitungan konvergen. Jika sesuai, maka analisa data dan pembahasan. Jika tidak sesuai, maka kembali ke cek kondisi batas. Kemudian kesimpulan dan selesai. Metodologi penelitian. Prinsip kerja dari penelitian ini yakni membandingkan data kondisi prediksi secara unsteady state dengan data pada lapangan. Melakukan pengamatan pada pengeringan batu bara dengan perhitungan raca massa optimal dari PT Semen Indonesia. Variabel dalam penelitian, laju alur udara dan batu bara secara prediksi, laju alur raca massa udara dan batu bara yang diperoleh dari raca massa optimal pada cold dryer. Untuk variabel bebasnya ada dua laju alur prediksi, udara 10,21 meter per sekon dan batu bara 60 kg per sekon. Untuk laju alur raca massa optimal, udara 0,4933 kg per sekon dan batu bara 6,51 kg per sekon. Untuk prosedur simulasinya dimulai pada tahapan pre-processing. Yang pertama yaitu dilakukan pengumpulan data, lalu membuat model geometri dua dimensi, lalu melakukan meshing. Yang kedua yaitu tahapan processing dengan cara menentukan kondisi awal dan kondisi batas sebagai berikut, lalu melakukan pengaturan model sebagai berikut, lalu melakukan pengaturan di dalam opsi interaction sebagai berikut, lalu melakukan modelan partikel yang digunakan adalah mengikuti algoritma Rosen-Ramler, lalu melakukan boundary condition partikel dengan ketentuan sebagai berikut, lalu melakukan material definition dengan ketentuan sebagai berikut, lalu melakukan solver dengan ketentuan sebagai berikut. Selanjutnya, pengaturan solution control adalah sebagai berikut. Untuk pengaturan initialize, yakni sebagai berikut, dan yang ketiga, tahapan post-processing. Tahap ini dilakukan pengamatan, evaluasi, dan analisis pada hasil simulasi, yakni counter temperatur, counter pressure, fraksi massa produk, perubahan kadar H2O, perubahan persentase karbon, dan perubahan konsentrasi CO2. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.